Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Rahayu dengan NIM 31502100110 dari kelas Tarbiyah C. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulumul hadis yang berupa pembuatan video materi tentang hadis marfu dan maqtu. Hadis marfu. Pengertian hadis marfu. Secara etimologi, marfu berarti diangkat. Secara terminologi, hadis marfu berarti hadis yang disandarkan oleh seorang sahabat, tabi'in, atau setelahnya kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, penetapan, maupun deskripsi, baik yang bersambung sanadnya maupun tidak. Contoh hadis marfu. Seorang sahabat meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah berkata, berbuat sesuatu, menetapkan suatu perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah, atau seorang sahabat berkata bahwa Rasulullah SAW itu orang yang paling baik akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas, kana Rasulullah SAW min ahsanin nasi khuluqan. Fa'arsalani yauman lihajati faqultu wallahi la adhabu wa fi nafsin an adhaba lima amarani bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fakharajtu hatta amurra ala sibyani wa hum yal'abuna fi suq fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad fabada bi qafaya min wara'i qala fanadartu ilaihi wa huwa yadhaku faqala ya unaisu adhab haitsu amartuk qala qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah qala Anas wallahi laqad khadamtuhu tis'a sininan ma alimtuhu qala li syai'in sana'tuh lima fa'alta kadza wa kadza aw li syai'in taraktuhu hal la fa'alta kadza wa kadza akhrajhu Muslim. Yang artinya, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Tadinya aku berkata aku tidak akan pergi. Akan tetapi dalam hatiku aku tetap harus pergi karena ini adalah perintah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aku pun keluar dan tiba-tiba bertemu dengan banyak anak-anak bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegangiku dari leher belakangku dan aku melihat baginda Nabi tertawa dan berkata, "Wahai Unais, apakah engkau sudah pergi ke tempat yang aku perintahkan?" Aku berkata, "Ya wahai Rasulullah, aku akan pergi segera." Anas berkata, "Demi Allah, aku telah berkhidmat untuk baginda Nabi selama 9 tahun. Aku tidak pernah mendengar baginda Nabi berkata tentang sesuatu yang aku kerjakan, 'Kenapa engkau melakukan ini?' atau tentang sesuatu yang aku tinggalkan, 'Kenapa engkau meninggalkannya?'" Hukum dari hadis marfu. Marfu terdiri dari muttasil dan yang lainnya, sahih dan yang lainnya, boleh jadi bisa dipakai argumen atau ijtihad dan boleh jadi tidak. Kemudian yang selanjutnya tentang hadis maqtu. Pengertian hadis maqtu. Secara etimologi, maqtu berarti diputus. Secara terminologi, maqtu berarti hadis yang disandarkan kepada seorang tabi'in atau generasi di bawahnya, baik ucapan maupun perbuatan. Contoh hadis maqtu dari Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir berkata, kana masruqun yurhisit bainahu wa baina ahlihi wa yuqbilu ala salatihi wa yukhlihim wa dunyahum. Masruq itu selalu meletakkan pembatas antara dirinya dan keluarganya dan bersiap-siap sholat, meninggalkan keluarganya dan dunianya. Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Ashifa karya Abu Nu'aim al-Asobani. Hukum dari hadis maqtu. Tidak boleh dijadikan argumen atau ijtihad untuk hukum-hukum syariat karena ucapan atau perbuatan seseorang biasa, meskipun benar dan bersambung sanadnya. Akan tetapi, jika salah seorang perawinya mengatakan ketika menyebutkan seorang tabi'in, hadis ini beliau angkat atau yarfa'uhu, maka akan meningkatkan menjadi hadis marfu' mursal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.